Pemilik mata dewa. Kekuatan yang mengerikan. Tuan, tadi kami 10 orang tersebut tidak bisa melanjutkan ucapannya karena tubuh mereka tak henti-hentinya gemetar dan terus menggigil. Ilusi yang Zain ciptakan sebelumnya masih membekas di ingatan 10 orang tersebut. Bagaimana tidak, di dalam ilusi sebelumnya sangat membekas di ingatan mereka, di mana mereka diletakkan di tiang dan kemudian Zain menusuk tubuh mereka secara bergantian. Dan yang paling menakutkan dari ilusi tersebut adalah rasa sakit dan kejadian yang mereka alami selama dalam ilusi buatan Zain akan terasa langsung di tubuh mereka. Itulah yang membuat 10 orang itu tak henti-hentinya bergetar tubuhnya. Zain yang melihat itu langsung bergerak dengan cepat menotok aliran darah sepelop orang tersebut agar perasaan gugup dan takut yang mereka rasakan reda. Perlahan mereka yang awalnya pucat dan menggigil kini mulai tenang dan tidak pucat lagi, meskipun masih nampak sedikit tertekan di wajah mereka. Tenanglah, itu hanya salah satu kemampuanku saja, tidak akan ada yang menyiksa kalian lagi, ucap Zain tertawa melihat wajah sangar anak buah pamannya itu ketakutan, sangat kontras dengan kondisi saat pertama mereka baru tiba. Jadi, Tuan muda Anda? Tanya Agugup melihat ke arah Zain. Seperti yang aku katakan sebelumnya, itu hanya sedikit kemampuanku, kebetulan aku ingin menguji hal ini pada kalian, dan ternyata hasilnya sangat bagus, ucap Zain tersenyum. Sedangkan 10 orang yang dijadikan uji coba oleh Zain sebelumnya hanya tersenyum kecut dan hanya mengutuk Zain dalam hari mereka masing-masing. Bisakah kalian jelaskan padaku apa yang terjadi? Tanya Sulong penasaran. Bukannya menjawab, Zain langsung mengaktifkan mata dewanya dan mengarahkan pandangannya pada Sulong, dan melihatkan apa yang sebelumnya dia lakukan pada 10 anak buahnya. Benar saja tak sampai 2 detik Diling langsung berkeringat dan tubuhnya bergetar. Beruntung Zain langsung menghentikan ilusi matanya, sehingga Sulong tidak sampai terjaruh berlutut seperti 10 orang sebelumnya. Sedangkan 10 orang yang melihat tuan mereka berkeringat langsung menelan ludahnya dengan kasar. Jika tuannya saja yang lebih kuat dari mereka juga bisa dikalahkan oleh pemuda di depannya ini hanya dengan sekali tatap, bukanlah berarti pemuda ini sangat kuat. Pikiran itu terus berputar-putar di kelapa mereka semua. Apa itu tadi? Sulong yang sudah kembali ke dunia nyata langsung menoleh ke arah Zain untuk meminta penjelasan. Bukan apa-apa paman, hanya sedikit kemampuanku saja, ucap Zain tersenyum. Dia tidak tahu harus menjawab bagaimana, sebab kekuatan mata yang Zain miliki sudah lama menghilang dari cerita Netherland ini. Jadi sebelumnya mereka mengalami hal yang paman rasakan sebelumnya? Tanya Sulong pada Zain. Kurang lebih begitu, tapi sedikit lebih subtil daripada yang paman lihat, ucap Zain tersenyum melihat ke arah 10 orang di depannya yang tampak bergetar saat dipandang oleh Zain. Entah kejutan apa lagi yang kamu punya, paman jadi merasa sangat lemah jika berada di sekitarmu, ucap Sulong mendesah. Tidak usah seperti itu paman, bukankah kita sudah menjadi keluarga, ucap Zain pada Sulong. Hahaha benar, sekuat apapun kamu adalah keluarga paman, itu lebih penting, ucap Sulong tersenyum. Kemudian mereka menoleh ke arah gerbang, di sana ada 2 mobil hitam baru masuk. Kemudian keluar nomor 01 sampai nomor 05 dari kedua mobil tersebut. Kami siap menerima perintah Tuan Muda, ucap mereka berlima. Aura mengerikan dari 5 orang tersebut sedikit bocor dan dirasakan oleh Sulong dan ke-10 bawahannya. Bagi amanah, apakah paman berani bertarung dengan salah satu dari mereka? Tanya Zain pada Sulong. Apakah mereka masih orang yang sama dengan orang yang paman bawa ke tempat ini sebulan yang lalu?
Kenapa tiba-tiba mereka jadi mengerikan seperti ini? Lalu apa-apaan aura mereka itu? Ucap Sulong bertanya pada Zain. Paman bisa mengetes sendiri salah satu dari mereka, karena mereka semua sama dalam segi kekuatan maupun pelatihan bela diri yang dimiliki, ucap Zain tersenyum pada Sulong. Kemudian Sulong melihat lagi ke arah 5 orang yang masih diam di tempatnya. Apakah kalian benar hanya berada di alam Grandmaster bela diri awal? Tanya Sulong penasaran. Sebab aura yang dipancarkan 5 orang itu sebelumnya sangat kuat melebihi alam bela diri yang dilihat oleh matanya. Seperti yang Tuan lihat, kami masih di tahap awal Grandmaster bela diri, ucap nomor 01 pada Sulong. Sulong hanya tersenyum kecut, saat melihat kekuatan tempur pasukan milik Zain, yang bahkan sangat mampu jika memang mereka berniat berperang dengan ketiga kekuatan besar lainnya. Bahkan penguasa tempat ini sekalipun hanya alam Grandmaster bela diri tahap menengah sepertinya, sedangkan kedua kepala pasukannya berada di alam Grandmaster bela diri awal, dan beberapa lagi orang kepercayaannya yang berada di ranah itu juga. Untuk pasukan tidak perlu dibahas. Meskipun memiliki pasukan ribuan jika harus melawan 50 orang Grandmaster bela diri, ditambah Zain yang sampai saat ini dirinya tidak mengetahui sejauh mana kekuatannya, pantas sebelumnya saat ditelepon Zain dengan percaya diri mengatakan bisa dengan mudah menaklukkan ketiga keluarga kuat lainnya. Ucapan itu bukan bualan semata melainkan kenyataan yang harus ia terima. Bagaimana Paman? Apakah sudah menemukan lawan yang cocok di antara mereka berlima? Tanya Zain pada Sulong. Lupakan, meskipun Paman unggul dalam segi kekuatan alam bela diri, entah apa yang kau perbuat pada mereka semua hingga memiliki aura menakutkan seperti ini. Yang jelas Paman merasa jika Paman hanya akan dipermalukan jika melawan salah satu di antara mereka, ucap Sulong tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan ini? Bicarakan pasukanku melawan 10 orang pasukan milik Paman. Tanya Zain memberi usul. Glek. Pasukan milik Sulong langsung menelan ludahnya setelah mendengar ucapan Zain, yang ingin mereka melawan 5 orang yang jelas-jelas bahkan tuannya saja tidak mau melawannya. Jangan bercanda, apakah kamu mau membunuh pasukan milik Paman? Ucap Sulong melotot. Hahaha tidak, aku hanya bercanda Paman, Zain hanya tersenyum. Kalian berlima boleh ke Mabli, dan untuk kalian bersepuluh boleh ikut mereka. Aku dan Paman ingin membicarakan sesuatu berdua, ucap Zain melanjutkan ucapannya. Baik Tuan Muda, kemudian mereka berbalik dan pergi dari sana meninggalkan Sulong dan Zain berdua. Bersambung. Episode sebelumnya. Kunjungan dan uji coba lagi. Episode berikutnya. Mendiskusikan rencana masa depan. Pemilik Mata Dewa. Mendiskusikan rencana masa depan. Silahkan duduk Paman, kebetulan ada yang ingin aku tanyakan pada Paman sedikit tentang wilayah pribadi. Ucap Zain mempersilahkan Dilong duduk di sampingnya. Oh, apa itu? Tanya Sulong sambil menyesap minuman yang disediakan Zain. Begini Paman, dari yang aku dengar, kalian 4 kekuatan besar memiliki kota yang dijadikan kekuasaan pribadi bagi pasukannya dan orang-orang yang mendukungnya, apakah itu benar? Tanya Zain. Itu benar, kami memang memiliki kota sendiri-sendiri, lalu apa hubungannya dengan pembicaraan kita kali ini? Tanya Sulong penasaran. Begini Paman, aku berencana akan menjadikan kota Zura ini sebagai tempatku menempatkan pasukan dan tempat mengelola semua bisnis yang aku punya, dan aku berencana akan mengambil alih Falcon King yang ada di kota Zura ini. Apakah Paman punya solusi dengan masalah ini? Zain mengutarakan keinginannya,
Mengingat Falcon King merupakan milik dari keluarga Doma yang notabene-nya salah satu dari 4 kekuatan yang ada di Lord City. Masalah ini agak rumit untuk dilakukan, sebab akan membuat pasukanmu bentrok dengan keluarga Doma. Meskipun kamu dan pasukanmu tidak akan kalah dari mereka, tetap saja lebih baik mencari jalan yang lain lebih baik, karena takut memicu peperangan di antara kalian, ucap Sulong menjawab pertanyaan Zain. Tidak masalah jika sampai terjadi seperti itu paman, aku tidak keberatan menghapus keluarga itu dari tempat ini, tapi yang jadi masalah apakah penguasa Netherland ini akan ikut campur jika sampai ini terjadi. Tanya Zain tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Jika hanya masalah kecil kemungkinan tidak akan ikut campur, begini saja, kamu tunggu sampai perkumpulan naga berikutnya, dan kamu bisa menantang pejuang dari keluarga Doma dan menjadikan Falcon King sebagai taruhannya. Sulong kemudian mengingat jika perkumpulan naga akan diadakan tak lama lagi dan itu bisa dijadikan sebagai langkah awal bagi Zain untuk menunjukkan posisinya pada keempat keluarga dan pada penguasa Netherland ini. Itu lebih baik, jika begitu aku akan fokus dulu kepada pembangunan perusahaan dulu, setelah itu baru memikirkan ini lagi, dan satu lagi paman, bagaimana pembagian pertarungan di pertemuan naga ini berlangsung? Apakah langsung menantang satu sama lain atau bagaimana? Tanya Zain yang masih belum tahu secara detail mengenai acara itu. Peraturannya hanya satu, dilarang membunuh. Selebihnya kamu bisa melakukan apa-apapun, ucap Sulong menjelaskan dengan singkat tapi mudah dipahami. Begitukah menarik? Ada yang ingin aku tanyakan lagi pada paman, mengenai serangan hewan buas yang katanya sering muncul dari hutan dekat ibu kota. Apakah benar? Jika benar kapan itu terjadi? Tanya Zain penasaran. Sebenarnya hal ini ada hubungannya dengan dibentuknya perkumpulan naga, karena selain bisa mendamaikan kami 4 kekuatan, di sisi lain untuk mengatasi serangan hewan buas yang muncul dari hutan, meskipun kekuatan mereka rata-rata hanya sebanding dengan alam beladiri master, paling tinggi pernah sekali hewan banteng raksasa dengan kekuatan setara dengan pembudidaya dia alam tengah Grandmaster, membuat kami kesusahan untuk menaklukkannya, karena kulitnya sangat keras, dan penguasa sudah mengutus 2 pasukannya untuk meneliti hutan tersebut tapi tidak ada hasil sampai saat ini, karena mereka tidak pernah melihat ke bagian dalam hutan, takut ada hewan yang kuat menyambut mereka, paling-paling hanya memasang kamera atau penanda di sana agar saat terjadi penyerangan kembali bisa terjadi deteksi. Sulong menjelaskan panjang lebar pada Zain. Baiklah paman, kurang lebih aku sudah punya rencana ke depannya untuk melakukan apa. Terima kasih untuk informasinya, ucap Zain tersenyum melihat ke arah Sulong. Tidak apa, itu hanya informasi umum. Baiklah paman, sebaiknya langsung ke Mablis saja ke markas. Kasihan kakakmu kalau harus ditinggal lama, apalagi 10 orang bawahan paman ada di sini. Satu lagi, perkumpulan naga 1 bulan lagi dari sekarang dan lokasinya ada di Star Island di tempat penguasa Netherland ini, ucap Sulong sebelum beranjak dari kursinya lalu melangkah keluar untuk menemui anak buahnya yang berada di perusahaan Zain untuk diajak ke Mabli ke markasnya yang ada di Lord City, tepatnya di sebelah barat yang diberi nama Dragon City. 1 minggu kemudian, Andrew yang melakukan pelatihan di taman belakang villa sudah selesai. Aura yang terpancar dari dalam tubuhnya sangat berbeda, nampak lebih halus daripada milik 50 pasukan Night Beast milik Zain. Wush! Trak! Buk! Zain langsung bergerak dengan cepat menyerang ke arah Andrew, yang langsung ditangkap oleh Andrew. Berbeda dengan sebelumnya yang serangan pertama yang dikeluarkan Zain bisa mengenai tubuh Andrew.
Kamu tidak akan bisa lagi membuli kakakmu ini seperti sebelumnya adik, karena saat ini kakakmu sudah berada di alam Grandmaster. Hahaha, Andrew tertawa bahagia dengan posisi tangannya masih menahan serangan dari Zain. Kakak jangan berpuas diri hanya dengan memiliki kekuatan seperti ini, bersiaplah. Cling! Zain langsung menghilang dari hadapan Andrew dan muncul di belakang Andrew dengan tangan siap memukul hanya berjarak beberapa centi dari kepala bagian belakang milik Andrew. Kakak kalah, ucap Zain membuat Andrew langsung menoleh dan disambut dengan kepalan tangan Zain yang sangat dekat dengan wajahnya. Hai kamu ini, bisakah membiarkan kakakmu ini senang sebentar saja, ucap Andrew tersenyum kecut. Walaupun kakak sudah mencapai alam Grandmaster sama seperti pasukan milikku, kakak masih kekurangan pengalaman bertarung. Oleh karena itu aku berniat membawa kakak ke sesuatu tempat yang di sana bisa membuat kakak mengeluarkan semua kemampuan kakak tanpa perlu menahan diri. Dengan begitu kakak bisa menyesuaikan kekuatan kakak lebih cepat. Zain menjelaskan kekurangan yang dimiliki Andrew dan berniat melatihnya di suatu tempat. Baiklah aku ikut saja denganmu, lalu di mana itu? Tanya Andrew. Hutan luas di dekat ibu kota, aku dengar dari paman jika di sana banyak hewan buas yang sangat kuat layaknya manusia. Aku rasa tempat itu cocok untuk dijadikan tempat latihan kakak. Bagai disiram air dingin Andrew langsung diam mematung setelah mendengar ucapan Zain, sebab ditahu sekuat apa hewan-hewan yang ada di sana, karena dirinya dulu pernah membaca berita saat hewan-hewan itu turun gunung untuk menyerang kota. Apa kamu serius adik? Tanya Andrew memastikan. Tentu saja kak, aku juga akan membawa 10 orang dari pasukanku untuk menemanimu latihan. Dengan adanya mereka kakak tidak akan celaka. Zain paham dengan kegelisahan Andrew, makanya dia menambahkan 10 anggota pasukannya untuk menjaga Andrew. Kalau seperti itu, kakak tidak perlu khawatir lagi, ucap Andrew langsung berubah dari awalnya yang nampak lesu kini sedikit terlihat semangat di wajahnya. Baiklah kakak bisa menyiapkan apa yang mau kakak bawa ke sana, karena setelah ini kita akan berangkat. Zain juga langsung pergi ke kamarnya untuk mandi dan ganti baju. Bersambung. Episode sebelumnya. Kekuatan yang mengerikan. Episode berikutnya. Hutan monster. Pemilik mata dewa. Hutan monster. Saat ini di depan perusahaan milik Zain, telah berkumpul 12 orang yang akan berangkat ke wilayah hutan hewan buas yang berada di pinggiran ibu kota. 12 orang tersebut adalah Zain, Andrew dan 10 pasukan Night Beast yang Zain tugaskan nantinya untuk menjaga Andrew. Ya meskipun pelatihan alam bela diri mereka sama, dari segi pemahaman dan pengamalan bertarung, pasukan Night Beast unggul jauh dari Andrew. Kemudian Andrew masuk ke dalam kantor untuk memerintahkan apa saja yang akan dikerjakan para pekerja selama dia pergi dan tak lupa juga Andrew berpesan pada pasukan Night Beast yang tersisa untuk menjaga dan mengamankan pembangunan perusahaan ini sampai selama mereka pergi. Setelah semuanya selesai, Zain masuk ke mobil bersama Andrew, sedangkan 10 orang lainnya masuki 5 mobil yang tersisa. Perjalanan menuju hutan yang katakan tempat hewan buas bermutasi tersebut memakan waktu hingga setengah hari, hingga rombongan itu benar-benar tiba di sana. Sebelum masuk, Zain memerintahkan pasukannya untuk menyembunyikan mobil yang mereka bawa dengan dedaunan agar tidak ada orang yang tahu jika mereka ada di dalam hutan. Dan tak lupa Zain dan yang lainnya memakai pakaian hitam lengkap dengan topengnya, karena Zain tidak ingin identitas dirinya dan pasukannya diketahui oleh siapapun. Hal ini Zain lakukan karena menurut cerita sulung, di lorong masuk menuju hutan ini ada kamera mengintai dan sensor penanda jika ada yang masuk ataupun keluar hutan.
Kalian jaga kakak dan jadikan pengalaman ini sebagai latihan untuk memperkuat insting bertarung kalian agar lebih baik lagi. Zain menoleh pada 10 orang pasukannya. Percayakan pada kami Tuan Muda, ucap mereka serempak. Kakak gunakan kesempatan ini untuk menghuni kesiapan kakak untuk menjadi ahli bela diri sesungguhnya. Aku tahu kakak masih belum bisa membunuh manusia. Jadi kakak bisa belajar dari sekarang dengan menjadikan hewan-hewan yang ada di dalam sana sebagai target buruan kakak. Zain tak lupa memberikan arahan pada sang kakak. Baiklah, ayo masuk. Saat kalian berhasil membunuh hewan buruan, kalian simpanlah di dalam cincin ini. Zain memberikan cincin penyimpan pada Andrew dan pada nomor 01. Sebelumnya Zain sudah menjelaskan bagaimana untuk menggunakannya. Baiklah, kita berpisah di sini. Kemudian Zain langsung bergerak ke bagian dalam hutan dan memilih jalur kiri sementara Andrew dan yang lainnya di jalur kanan. Di pulau tempat tinggal penguasa Netherland dan pasukannya. Alarm berbunyi saat sensor dan kamera yang mereka tempatkan di area hutan menangkap pergerakan seseorang masuk ke dalam hutan. Lapor penguasa, ada seseorang yang masuk ke dalam hutan monster dan saat ini mereka tengah membantai para hewan-hewan buas yang mereka temui, ucap pemimpin dari pasukan angin malam yang bernama Zora, lelaki berusia 40 tahunan yang saat ini berada di tahap awal alam Grandmaster. Perlihatkan padaku, ucap seseorang yang disebut penguasa oleh Zora adalah Adam William, pria berusia 45 tahunan yang saat ini tengah duduk dengan saudaranya Jenderal Flynn William yang merupakan pemimpin dari pasukan harimau. Kemudian Zora meletakkan laptop yang memantau kejadian yang ada di luar hutan dan dalam hutan. Siapa orang ini? Hanya dengan dirinya sendiri bahkan bisa membunuh ratusan hewan buas yang setara dengan alam master bela diri puncak. Adam William menatap tajam ke arah monitor di depannya, begitupun juga dengan dua orang lainnya. Di sebelah kanan juga ada orang yang masuk, juga penguasa, tapi untuk di sebelah kanan mereka berjumlah 11 orang, tapi berdasarkan pakaian yang mereka gunakan, mereka adalah bagian dari satu orang yang berada di kiri hutan, ucap Zora menunjuk monitor. Apa tujuan dari mereka memasuki hutan? Apakah untuk membantu kita untuk membunuh hewan-hewan itu agar tidak turun lagi menyerang kota? Lalu sekuat apa mereka? Bahkan 4 kekuatan besar saja tidak seberani itu dengan memasuki hutan itu. Lalu kenapa malah sekarang muncul beberapa orang yang bahkan menjadikan hewan yang kita anggap berbahaya tersebut sebagai buruan? Adam William dibuat takjub sekaligus heran dengan orang-orang yang ada di monitor di depannya. Apalagi pada satu orang yang bahkan tanpa kesulitan membantai hewan-hewan yang ada di jalurnya tanpa kesulitan. Cepat kerahkan drone pengintai ke tempat itu, karena aku ingin lebih dekat melihat mereka, ucap Adam William memerintahkan Zora. Baik penguasa. Kak, apakah itu tidak apa-apa? Aku takut orang-orang itu tersinggung dengan apa yang kakak lakukan ini. Flynn William langsung mengomentari apa yang akan dilakukan oleh Adam. Karena menurutnya itu tindakan yang tidak bijak mengingat orang-orang yang ada di sana sangat kuat. Dia khawatir tindakannya itu justru menyatakan menyinggung mereka. Aku rasa tidak. Apa kamu pikir mereka tidak tahu jika di sana ada kamera pengawas? Itulah sebabnya mereka menggunakan topeng. Aku tidak akan sebodoh itu melakukan sesuatu yang mungkin akan merugikan kita. Adam William sudah memikirkannya sebelum memerintahkan Zora sebelumnya. Baiklah, kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Adam William melanjutkan menonton Zain dan yang lainnya yang ada di hutan monster yang tengah asik membantai para hewan buas yang mereka temui. Di hutan sebelah kanan, di tempat Andrew dan pasukan Night Beast berada,
Mereka lagi duduk di sebuah batu di bawah pohon setelah sebelumnya melakukan pertarungan yang melelahkan. Apalagi buat Andrew ini adalah pengalaman pertamanya membunuh makhluk hidup. Tuan muda, apakah kita akan melanjutkan masuk lebih dalam atau bagaimana? Nomor 01 bertanya pada Andrew yang nampak membersihkan pedang miliknya dengan daun. Kita diam dulu di tempat ini, bagaimana jika kita mencoba memanggang beberapa hewan yang kita bunuh sebelumnya? Siapa tahu enak, ucap Andrew dengan rencana konyolnya pada mereka. Tuan muda, apakah tidak apa-apa? Aku takut Tuan muda Zain. Sudah tidak apa-apa, nanti aku yang akan bicara padanya. Kalian bisa langsung membersihkan hewan-hewan itu, ucap Andrew memotong perkataan nomor 10. Baik Tuan muda, kemudian mereka langsung disibukkan dengan acara memanggang hewan buas yang sudah berevolusi tersebut. Jika kejadian ini tersebar ke dunia luar, mereka pasti akan gempar. Pasalnya hewan yang menjadi teror bagi mereka, kini dijadikan hewan panggang oleh 11 orang yang nampak sangat bersemangat untuk segera menyantap hewan panggang di hadapannya. Di tempat penguasa Star Island, Adam William, Zora dan juga Flynn William dibuat menganga saat melihat kelompok 11 orang itu menjadikan hewan-hewan buas tersebut sebagai daging panggang. Saking terkejutnya Adam William tidak menyadari jika rokok di tangannya tak sengaja diarahkan pada tangan Flynn William yang tak jauh dari posisinya. Aukak! Suasana yang awalnya hening kini langsung berubah saat mendengar teriakan dari Flynn. Ada apa? Tanya Adam William yang masih belum sadar dengan kesalahannya. Rokok mukak, ucap Flynn kesal. Hahaha maaf, aku tidak tahu jika rokokku mengenai tanganmu, karena aku terlalu fokus dengan apa yang ada di layar hadapanku saat ini. Adam William manggung tertawa saat minat ujung rokoknya yang membuat Flynn menjerit sebelumnya. Bersambung. Terima kasih supportnya. Episode sebelumnya. Mendiskusikan rencana masa depan. Episode berikutnya. Hutan Monster Hill. Pemilik mata dewa. Hutan Monster Hill. Zain terus bergerak membantai semua hewan yang sudah berevolusi yang ia temui, tapi dia sengaja menyisakan hewan-hewan yang tidak membahayakan masyarakat, bagaimanapun tidak elok rasanya jika harus membunuh semuanya. Hanya hewan yang setara dengan alam master beladiri dan beberapa banteng seperti yang disebutkan Sulong sebelumnya, yang mempunyai kekuatan sama seperti pembudidaya di alam Grandmaster tahap menengah bahkan jauh lebih kuat dari itu, tapi bagi Zain semua itu hanya seperti membunuh hewan biasa. Kemudian Zain terus berjalan memasuki bagian dalam hutan untuk makari apa penyebab hewan-hewan ini bisa berevolusi seperti ini. Tak tahu sudah sejauh apa mana Zain memasuki hutan tersebut hingga Zain merasakan sesuatu yang sangat kuat dari arah depan, dan itu sempat membuat tubuh Zain bergetar, tapi Zain bisa menetralisir rasa itu dengan mengaktifkan mata dewa miliknya dan melapisi tubuhnya dengan energi yang ia miliki. Apa itu? Bahkan dengan kekuatanku yang sudah sangat tinggi di tempat ini masih merasakan tekanan seperti ini. Zain memusatkan pandangannya ke tempat aura itu berada, tapi dalam pandangan Zain hanya kegelapan yang ada di matanya. Benar-benar aneh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Memeriksanya atau kembali menemui kakak dan yang lainnya? Zain dibuat bingung dengan apa yang ada di depannya tersebut, dirinya bimbang harus masuk atau kembali. Hufet. Baiklah ayo periksa, jika memang aku ditakdirkan mati setelah ini, setidaknya aku tidak penasaran dengan apa yang ada di sana. Kemudian Zain langsung mengambil langkah maju dan dengan kewaspadaan tingkat tinggi Zain terus bergerak maju membelah rimbunnya hutan tersebut. Setelah cukup lama menyusuri rimbunnya hutan Zain menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan di depannya.
Di mana saat ini Zain melihat berbagai hewan dengan jenis berbeda dengan kekuatan setara dengan praktis alam Grandmaster Puncak, bisa dipastikan jika hewan-hewan ini yang turun langsung Lord City pasti akan hancur dengan cepat, mengingat kekuatan hewan-hewan tersebut bahkan melebihi penguasa Netherland ini yang hanya berada di alam Grandmaster tahap menengah. Hewan-hewan tersebut tengah minum di aliran air yang jatuh dari mulut goa yang ada di atas tebing, dan anehnya air tersebut berwarna seperti darah tapi sedikit hitam, yang mana dari air tersebut terpancar aura yang sangat kuat yang memungkinkan karena air itulah hewan-hewan di sini bisa berevolusi. Cukup lama Zain melihat hewan-hewan yang tengah asik meminum air di depannya, hingga Zain merasakan getaran kuat di tanah seperti sedang gempa bumi, yang membuat hewan-hewan yang sebelumnya minum kini lari menjauh dari tempat itu. Sementara Zain tetap diam di tempatnya menunggu apa sebenarnya yang menyebabkan tanah Tibetan bergetar dan juga kenapa hewan-hewan kuat yang dilihat sebelumnya nampak ketakutan dan langsung melarikan diri. Tak lama setelah itu muncul sosok yang membuat guncangan di tanah sebelumnya, dan apa yang membuat Zain kaget adalah sosok itu merupakan kadal dengan badan yang sangat besar dengan kepala memiliki tanduk dan tubuhnya memiliki sisik seperti ular. Tak sampai di sana, kekuatan kadal bertanduk tersebut sama dengan dirinya, yaitu Tao Agung tahap awal. Benar-benar gila. Apa yang akan terjadi jika sampai kadal ini yang turun untuk menghancurkan kota? Bahkan aku sendiri pun akan memakan waktu jika harus berbaring dengannya, karena kadal ini memiliki fisik yang sangat kuat dan juga kulitnya juga sangat keras yang terlindung dengan sisik yang bahkan peluru tidak akan bisa menembus kulitnya. Tapi sekuat apapun pasti ada kelemahannya. Kemudian Zain membuka mata dewanya dan memfokuskannya pada tubuh kadal bertanduk tersebut untuk mencari kelemahan darinya. Baiklah, ayo coba dengan menggunakan serangan fisik terlebih dahulu, karena aku juga belum mengetahui sekuat apa fisikku setelah mengalami penyiksaan saat berlatih di bawah arahan kakek sebelumnya. Kemudian Zain langsung melompat keluar dari persembunyiannya. Boom! Pukulan pertama Zain berhasil menyentuh kepala kadal bertanduk tersebut, tapi apa yang terjadi? Kadal itu hanya menoleh tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Seperti yang aku kira, tubuhmu memang sangat kuat, jadi ayo temani aku berlatih. Zain langsung bersemangat melancarkan serangannya pada tubuh kadal bertanduk tersebut, yang kini sudah merespon dengan apa yang Zain lakukan. Buk, buk, buk. Beberapa pukulan dan tendangan Zain terus menghantam tubuh besar kadal bertanduk tersebut, sehingga membuat kadal tersebut semakin marah dan meraung keras hingga terdengar ke tempat Andrew dan yang lainnya. Bro! Apa itu? Andrew dan yang lainnya langsung menghentikan pertarungan mereka. Bahkan hewan-hewan yang sebelumnya melawan mereka langsung lari ke segala arah seperti sedang ketakutan. Hal itu semakin membuat Andrew dan yang lainnya bingung. Apakah kalian mengetahui apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Andrew pada 10 orang yang ada di sampingnya. Tidak, Tuan Muda, tapi dari tingkah hewan-hewan yang sangat ketakutan setelah mendengar suara sebelumnya, mungkin ini berhubungan dan bisa jadi suara tersebut berasal dari pemimpin hewan-hewan yang berada di hutan ini, ucap nomor 01 menjelaskan pada Andrew. Sepertinya begitu, tapi apa sebenarnya yang terjadi di bagian dalam hutan ini? Apa jangan-jangan? Andrew tidak melanjutkan ucapannya, tapi 10 orang tersebut sepemikiran dengan apa yang ingin Andrew ucapkan. Semoga saja dugaan kita salah, ucap Andrew setelah memenangkan dirinya, dan diangguki oleh yang lainnya. Baiklah, ayo kita bergerak mencari hewan yang lebih kuat lagi, karena aku sudah mulai terbiasa dengan hawa pertarungan setelah hampir setengah hari berada di hutan ini.
Andrew memutuskan untuk terus mengasah keterampilan bertarungnya agar seimbang dengan alam bela diri yang ia miliki, dan tujuan yang lainnya agar populasi hewan yang sudah berevolusi di hutan ini berkurang, agar tidak membahayakan kota yang tak jauh dari hutan ini. Star Island. Adam William, Zora dan juga Flynn William kini tengah menyaksikan sesuatu yang menurut mereka sangat mengagumkan dan juga menakutkan. Bagaimana tidak, setelah mendengar raungan keras dari dalam hutan, Adam memerintahkan drone yang dikirim sebelumnya dan menangkap sosok besar dengan tanduk dan sisik di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, sosok tersebut nampak sangat kuat melebihi banteng yang sempat merepotkan mereka beberapa tahun yang lalu saat terjadi penyerangan oleh segerombolan hewan buas yang berevolusi tersebut. Ketiga orang tersebut tidak bisa melihat kekuatan hewan tersebut karena kekuatan ketiganya berada di bawah hewan tersebut. Tapi yang membuat mereka syok dan melongo dengan mulut terbuka adalah, sosok besar dengan tanduk dan sisik di tubuhnya itu kini tengah dijadikan samsak oleh manusia bertopeng yang mereka lihat sebelumnya, sementara kadal bertanduk tersebut tidak bisa membaca gerakan Zain yang sangat cepat. Orang itu sangat kuat, ucap Adam William diangguki oleh dua orang yang juga menyaksikan kejadian tersebut bersamanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hutan monster. Episode berikutnya. Penyebab hewan-hewan berevolusi. Pemilik mata dewa. Penyebab hewan-hewan berevolusi. Benar-benar kekuatan fisik yang sangat mengerikan, bahkan aku saja tidak berpikir bisa bertahan lama jika harus berhadapan satu lawan satu dengan hewan yang mengerikan seperti itu. Adam lagi-lagi dibuat melongo dengan kekuatan fisik orang bertopeng yang tengah berhadapan dengan kadal raksasa bertanduk tersebut. Bahkan serangan dari kadal tersebut diterima dengan telak oleh pria bertopeng tersebut, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Sejak kapan di Netherlands ini ada seseorang dengan kekuatan seperti itu? Bahkan aku yang dianggap seseorang yang terkuat di tempat ini tidak yakin bisa menang melawan orang tersebut. Adam William semakin kagum dengan kekuatan orang bertopeng tersebut, begitu juga dengan kedua orang yang berada di sampingnya. Zora, perintahkan orang-orangmu untuk memantau hutan monster dengan teliti. Laporkan padaku jika mereka keluar dari daerah hutan monster, dan cari tahu dari mana asal mereka. Tapi yang perlu kamu ingat, jangan membuat orang itu tersinggung, karena kita tidak tahu sekuat apa orang itu, karena dari sikap mereka yang bahkan tidak takut dengan hutan monster sudah menunjukkan jika mereka bukan orang sembarangan. Adam menoleh kepada Zora yang memang bergerak di bidang itu. Juga pengintaian dan pembunuhan secara senyap dan sunyi adalah keahlian pasukannya. Baik penguasa, kemudian Zora langsung keluar dari ruangan itu untuk menyampaikan tugas yang diberikan oleh Adam pada bawahannya. Flynn, kau undang keempat pemimpin dari perkumpulan naga ke tempat ini besok. Aku ingin membahas ini dengan mereka. Adam menoleh pada sang adik yang merupakan ketua dari pasukan harimau yang memiliki ribuan pasukan siap perang di bawahnya. Tanpa banyak bicara, Flynn langsung beranjak dari duduknya dan langsung menuju markasnya untuk mengurus orang kepercayaannya untuk menyampaikan undangan pada keempat pemimpin dari perkumpulan naga. Sementara di tempat lain, saat ini Zain sudah selesai urusannya dengan kadal bertanduk tersebut, di mana saat ini kadal tersebut tengah meringkuk ketakutan di hadapan Zain. Flashback. Bang. 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 Tak henti-hentinya baik Zain maupun kadal bertanduk saling menghantamkan serangannya. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Baiklah, waktunya mengakhiri ini, karena aku sudah cukup lama di sini. Zain langsung mengaktifkan mata dewa tingkat 2-nya, yaitu mata langit,
Zain berencana memperbudak hewan di depannya ini, karena sekuat apapun fisik kadal bertanduk di depannya ini, pasti ada kelemahannya, dan itu ada di jiwanya yang sangat lemah. Hal ini yang ingin Zain manfaatkan. Flashback off. Ternyata sangat melelahkan jika harus menggunakan mata ini pada hewan sekuat kadal bertanduk tersebut. Zain kini duduk di bawah tebing karena kelelahan setelah menggunakan kekuatan matanya pada kadal bertanduk sebelumnya. Sementara kadal yang melawan Zain sebelumnya kini berada di depannya, dengan posisi menunduk seperti hewan yang sudah jinak dalam waktu lama. Baiklah, saatnya melihat apa yang ada di dalam goa yang ada di atas tebing itu. Kenapa air yang keluar dari tempat itu bisa membuat hewan-hewan di tempat ini berevolusi? Zain kemudian menatap kadal bertanduk di depan. Suara baling-baling terdengar di telinga Zain, kemudian Zain mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata suara itu berasal dari drone yang dari tadi merekam apa yang ia lakukan bersama kadal tersebut. Jangan lakukan lebih dari ini. Jika tidak, aku akan mendatangi kalian secara pribadi. Zain mengambil batu seukuran telapak tangannya dan langsung melemparkan drone tersebut hingga jatuh. Dan untuk kamu kadal kecil, tolong jaga tempat ini dan jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini. Dan satu lagi, perintahkan hewan-hewan di tempat ini untuk tidak menyerang kota lagi. Apakah kau mengerti kadal kecil? Zain tak tahu bahasanya akan dimengerti atau tidak oleh kadal tersebut, tapi di luar dugaan kadal tersebut mengangkat kepalanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Hahaha, bagus. Kalau begitu tunggu aku di sini. Kemudian Zain langsung memanjat ke atas tenis untuk melihat apa yang ada di dalam goa yang dari dalamnya mengalir air yang bisa membuat hewan-hewan di hutan ini berevolusi. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Zain untuk mencapai goa yang ada di atas tebing, dan apa yang ada di dalam goa itu membuat Zain tak henti-hentinya bergidik ngeri, hingga membuat tubuhnya gemetar. Bagi Amana tidak gemetar, ternyata yang membuat aliran air yang jatuh dari goa ini berwarna merah kehitaman adalah sosok naga besar berwarna hitam yang sudah mati dengan posisi berendam di dalam kolam yang ada di dalam goa tersebut. Meskipun begitu, naga tersebut nampak tidak rusak baik dari kulit atau dagingnya tidak ada yang terkelupas. Hanya ada luka besar menganga di bagian samping perut naga tersebut yang mungkin adalah penyebab naga tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Tapi yang membuat Zain heran adalah bahkan sang kakek pun tidak mengetahui mengenai keberadaan naga di tempat ini. Zain memikirkan dua kemungkinan pada saat ini, yaitu naga ini berada di sini setelah era kakeknya atau naga ini berada di tempat ini dan meninggal di tempat ini jauh sebelum era kakeknya. Maka dari itu tidak ada catatan atau apapun mengenai naga besar tersebut di alam ini. Kemudian Zain bergerak mendekati tubuh naga yang nampak gagah meskipun sudah tak bernyawa sudah sangat lama. Apakah kau menginginkan tubuhku ini, anak muda? Tiba-tiba terdengar suara dengan penuh dengan pancaran energi di dalam goa itu mengagetkan Zain. Siapa itu? Zain dibuat kebingungan dan takut pada waktu bersamaan karena dirinya yakin kalau tidak ada siapapun di tempat itu selain dirinya dan tubuh naga di depannya ini. Tidak usah takut, anak muda, sekali lagi aku tanya padamu, apakah kamu menginginkan tubuhku itu? Lagi-lagi suara itu menggema di dalam goa dan menanyakan hal yang sama pada Zain. Maaf sebelumnya jika aku lancang tuan, apa maksud dari perkataanmu, kalau aku menginginkan tubuhmu? Zain masih belum tahu jika suara itu adalah milik dari naga hitam yang berada di depannya saat ini, makanya Dai bertanya mengenai perkataan yang sebelumnya dia dengar. Baiklah, dengarkan ini dengan baik, aku adalah naga yang ada di depanmu saat ini, dan mengenai pertanyaanku sebelumnya adalah,
apakah kamu ingin memiliki tubuhku itu? Ucap suara itu sekali lagi. Jadi kau adalah naga itu? Lalu apa yang akan aku lakukan dengan tubuhmu itu jika memang aku bisa memilikinya? Tanya Zain dengan gugup. Baiklah, biarkan aku jelaskan siapa aku dan apa keuntungan yang akan kamu dapat jika memiliki tubuh nagaku ini. Bersambung. Episode sebelumnya. Hutan Monster Hill. Episode berikutnya. Naga Kekosongan.